Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Hari ini di rumah saya panas. Kalau musim kalau panas kayak gini tuh kalau di Jepang sama kayak pas musim panasnya ya. Tapi kalau di Jepang itu kalau musim panas selain karena panas karena cahaya matahari, tapi karena suhunya yang lembab juga. Nah, kalau Indonesia, kalau kemarau panasnya karena matahari, kalau musim hujan panasnya karena lembab ya. Mushiatsui namanya. Mushiatsui. Terus sekarang saya lagi pilek kebetulan bukan kebetulan sih, pilek. Jadi mungkin ada suara begitu ya. Mohon maklum. Kalau di Jepang suara kayak gitu hanamizu o susuru itu nggak sopan katanya. Maksudnya bukan nggak sopan sih, nggak disukai. Iya, sama aja dengan nggak sopan. Tapi bukan nggak sopan, apa ya, orang Jepang lebih milih untuk mengeluarkan apa namanya, umbel. Bahasa Indonesianya apa sih? Apa ya bahasa Indonesianya? Ingus ya. Ingus juga bukan bahasa Indonesia kali. Jadi orang Jepang itu sama orang Cina juga sama orang Tiongkok ya. Terus orang Korea juga. Jadi lebih milih pakai bawa tisu banyak gitu ya kalau di kelas. Terus gitu ya. Terus sampahnya dikumpulin sama dia. Nah, kalau orang Indonesia lebih sukanya di begitu ya. Mungkin nggak sehat juga sih. Tapi kalau dikeluarkan ya ingusnya gitu, terus dikumpulin gitu juga jorok gitu ya kesannya. Jadi sudut pandang joroknya itu antara Indonesia sama Jepang mungkin beda. Kalau orang Jepang mendengar begitu ya itu kurang nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita dengar orang Jepang ngeluarin ingus itu juga nggak enak ya. Di kelas itu biasa kayak gitu. Ya, itu sekilas tentang tentang flu ya. Semoga kalian sehat ya. Saya akan keluarkan materi hari ini. Apa sudah bisa terlihat? Ya, terima kasih ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam penulisan Sakubung. Saya sudah baca sebagian dan rata-rata sudah baik ya. Sudah tidak ada gejala-gejala, udah sedikit ya, sedikit banget. Jadi saya senang banget ya. Tapi saya ingatkan lagi, kalau memang kalian sudah paham bahasa Jepang yang kompleks, yang susah, ya nggak apa-apa dipakai. Bukan berarti saya senangnya lihatnya yang standar gitu, bukan ya. Semoga bisa paham maksud saya. Terus setelah saya baca beberapa ya, udah setengah sih, hampir setengah ya. Saya suka tulisannya Ajis, punya Eva, juga punya Dava, punya Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan ini yang cerita tentang JKT48 ya. Kalau punya Ajis itu saya suka karena sudut pandang penulisannya ya, dari apa? Ajis bilang Shumi ga kirai gitu ya. Tapi ternyata bukan berarti nggak suka ya, tapi ternyata nggak suka itu karena menyita waktu dan nggak bisa mengontrol diri begitu ya. Bagus sekali sudut pandang penulisannya. Terus punya Eva juga lucu ya, yang bisa diajak ngobrol tentang hobinya itu cuman adiknya, tapi adiknya juga nggak baca komik. Terus punya Dava juga gaya penulisannya saya suka ya, jadi ringan, nggak terlalu formal. Terus ya karena cerita tentang hobi juga sih ya. Punya Ihsan juga saya suka ya, walaupun bahasa Jepangnya masih perlu diperbaiki, tapi suka dengan isinya ya, suka dengan JKT48 ya. Jadi ingat dulu waktu
Di Jepang itu kan kalau acara idol itu kan dini hari ya. Dulu saya sering begadang sampai jam 2 jam 3 gitu. Nah, acara idol di Jepang itu dini hari jam 2 gitu ya. Nah, buat saya, kalau buat saya ya, ini buat saya. Kalau orang laki-laki udah umur 30 ke atas menyukai idol itu adalah sebuah kejahatan kalau menurut saya ya. Jadi udah nyerempet-nyerempet kemana gitu. Itu sudut pandang saya sih. Hanzai desu. Kalau udah om-om suka idol gitu ya, itu kejahatan kalau menurut saya ya. Jadi kalau selagi kalian masih muda silakan suka, nggak apa-apa. Tapi kalau udah umur 30 ya ingat ya. Ingat umur. Nah, saya bukannya nggak suka sih ya. Tapi apa ya? Nggak ada suka juga nggak suka juga nggak ada gitu, standar aja. Tapi waktu saya lihat, saya lagi sambil begadang itu kan sambil ya dinyalain ya TV-nya waktu di Jepang itu. Terus acaranya emang lucu gitu dan saya ketawa. Di saat saya ketawa itu saya membenci diri saya yang ketawa itu. Kenapa kamu ketawa gitu ya. Jadi padahal kan udah punya pendirian, kalau udah umur 30 ke atas itu suka yang begitu tuh kejahatan gitu ya. Tapi saya ketawa dan saya membenci diri saya yang ketawa itu. Itu cerita sedikit ya. Kenapa suka punya ihsan tulisan. Terus setelah ini akan ada feedback dari saya, tapi tidak semua ya, mohon maaf. Nah, untuk yang nanti nggak kebahas silakan bisa tanya langsung. Terus sekali lagi ditekankan bahwa memberdayakan pengetahuan yang sudah ada di kepala kalian ya, pengetahuan bahasa Jepang adalah jalan terbaik untuk menguasai bahasa Jepang ya. Jadi kalau misalnya yang udah di dalam kepala belum dikuasai terus masukin lagi yang baru, nah itu repot ngapalinnya kan, belum tentu kepake. Jadi diberdayakan aja dulu yang ada ya. Bebannya juga ringan ya. Oke, langsung ke feedbacknya ya. Ya, sebentar. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya harap kalian perhatikan ya. Oke, watashi no shumi wa shakai katsudou ni sanka suru koto desu. Riyu wa kono shakai katsudou ni sanka shiteiru wa gitu. Nah, ini harus dibendakan dulu ya. Shiteiru no wa tanoshi desu kara. Tanoshi desu kara. Ini juga banyak yang seperti ini ya. Jadi alasannya kenapa ini karena begitu. Nah, ini menyebutkan karenanya tuh banyak yang di belakang dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau lebih pas lagi urutannya dibalik gitu loh. Jadi yang ini jangan lupa ya dirubah ke bentuk sangka shiteirunya dirubah ke kata benda, jadi sangka shiteiru no wa tanoshi ya. Nah, yang karadesnya dibalik aja. Kono shakai katsudou ni sangka shiteiru no wa tanoshi karades. Kan tanoshinya kata sifat, jadi bisa langsung tanoshi karades. Karena senang gitu ya. Mohon diperhatikan ya. Terus watashi wa seijitsu na kimochi de kono katsudou ni sanka suru ya. Nah, ini masih satu orang penulisnya masih sama ya, tapi di kalimat yang pertama partikelnya benar. Tapi di kalimat selanjutnya kono katsudou ni sanka suru itu partikelnya berubah jadi o ya. Ini membuktikan bahwa yang menulis ini sudah paham sebenarnya. Hanya saja tingkat kesadarannya terhadap partikel itu masih rendah, jadi ada miss-nya gitu ya, ada yang ke-skip-nya gitu. Ya. Terus sebentar. Terus ya. ini sebenarnya sebagai satu bahasa Jepang masih belum belum bisa diterima ya. Watashi wa seijitsu na kimochi de kono katsudou ni sanka suru koto ni shimasu. Itu ini mungkin pengaruh dari bahasa Indonesianya ya.
Jadi saya ikut kegiatan ini dengan perasaan yang tulus, mungkin begitu maksudnya ya. Nah, ketika kalian kalau dalam bahasa Indonesia oke, saya ikut kegiatan ini dengan perasaan yang tulus, misalnya ya, misalnya penulisnya mau nulis begitu. Dalam bahasa Indonesia itu kita bisa konsep itu bisa kita sampaikan ya dalam bahasa Indonesia. Saya ikut kegiatan itu dengan perasaan yang tulus gitu. Itu mudah konsepnya, nggak susah. Hanya saja ketika ditranslasikan ke bahasa asing itu jadi sulit gitu. Ya, walaupun bahasa Jepangnya jadi seperti ini ya, tapi kurang bisa diterima gitu. Jadi kadang kalau disederhanakan aja kalau menurut saya ya. Misalnya yang mudah dipahami kalian aja sendiri, yang kalian pahami gitu. Misalnya saya suka gitu aja, saya suka ikut ini gitu ya, kegiatan ini, walaupun masih belum bisa menyampaikan saya ikut dengan perasaan tulus, itu belum bisa disampaikan, harus sabar gitu ya, sementara pakai yang lebih sederhana dulu gitu ya. Atau kalau seijitsu itu kan artinya sebenarnya banyak ya, dan sebenarnya lebih ke misalnya hito wa seijitsu na hito. Nah, seijitsu na hito itu orang yang jujur ya, orang yang lurus gitu ya, begitu. Jadi pemaknaannya juga mungkin bisa lebar, bisa beda ya. Jadi mungkin justru tidak mewakili apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya gitu ya. Itu yang dikhawatirkan ya. Memang yang ingin kita sampaikan itu mudah dalam bahasa Indonesianya ya konsepnya, tapi ketika dipindahkan ke bahasa Jepang jadi sulit ya. Kalau merasa kesulitan, mendingan dirubah ke konsep yang lebih mudah aja, yang lebih kalian pahami bahasa Jepangnya. Terus watashi wa shakai katsudo o area nai Kabupaten Bekasi, watashi ga sundeiru chiki. Nah, ini apa yang mau disampaikan itu saya nggak paham. Mungkin kegiatannya itu, tempat kegiatannya di Kabupaten Bekasi ya. Di tempat dia tinggal gitu. Kalau begitu mungkin ini mau bilang saya melakukan gitu ya, saya ke tempat kegiatan tempat kegiatan sosial atau masyarakat saya di Kabupaten Bekasi, di rumah, di sekitar atau di daerah tempat saya tinggal, begitu kali ya. Kalau begitu kan kompleks ya. Jadi mendingan gini, watashi wa Kabupaten Bekasi ini sundeimasu. Shakai katsudo no basho mo Kabupaten Bekasi desu, gitu aja. Ya, kan lebih sederhana dan lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi nggak usah, kalau melihat bahasa Indonesianya dulu mungkin ya, kalau berusaha mendekati bahasa Indonesianya harus sama, itu jadi sulit kadang. Kalau dengan kemampuan yang sekarang gitu. Kalau mungkin nanti ya, mungkin udah bisa lebih banyak lagi. Nah, untuk bisa lebih banyak lagi itu yang sekarang diberdayakan dulu. Kalau yang sekarang nggak diberdayakan, terus maunya ke depan, nanti berantakan itu. Ya, jadi yang ada dulu di kalian manage ya, yang ada pengetahuan bahasa Jepang yang ada dulu di manage. Kalau yang ini pun nggak termanage, nggak terkontrol ya, gimana mau ke depannya gitu. Ini nanti pasti berantakan ini, dan akan ditinggalkan kan nanti ini dalam keadaan berantakan nih, terus ditinggalkan. Nah, ketika ingin balik lagi ke sini, ya bertemu lagi dengan yang berantakan gitu. Ya, jadi kenapa saya menekankan kalian pakai pengetahuan yang kalian tahu aja? Karena ya dengan itu kita memanage ini pengetahuan yang sudah ada, ditata lagi dengan latihan buat sakubung gitu, ditata lagi dengan kaiwa, dengan sakubung gitu ya. Kalau ditinggalkan tanpa dalam kondisi berantakan, ya nanti susah ke depannya.
Ya, itu silakan dipikirkan lagi. Terus komate iru hito o tasukaru tame ni target o shibota target o sagashi chimokun desu. Nah, ini saya juga nggak paham. Mungkin nulisnya keburu-buru atau gimana ya. Jadi maksudnya mau nolong orang yang kesulitan. Terus untuk menolong orang yang kesulitan itu, mencari orang yang kesulitan itu dengan tim gitu ya. Nah, membentuk tim ini si penulis sudah paham, sang penulis sudah paham bahwa Chimokumo ya. Membentuk tim itu Chimokumo. Kalau mungkin ya ini perlu disederhanakan lagi. Kalau misalnya dengan satu kalimat itu susah, dibagi dua aja ya. Watashi tachi no katsudo wa komatte iru hito bito o tasukeru katsudo desu misalnya. Gitu. Pertama isi itu dulu titik ya. Komatte iru hito o sagasu tame ni chimu de komatte iru hitobito o sagashimasu gitu. Jadi daripada satu kalimat tapi nggak terstruktur dengan baik, mendingan dipisah aja ya. Watashi no katsudo wa komatte iru hitobito o tasukemasu misalnya, gitu juga nggak apa-apa. Chimu o kunde komatte iru hitobito o sagashimasu, gitu kan lebih paham kan, lebih mudah dipahami, sama temennya juga paham pasti ya. Terus selanjutnya ada Meng o taberu to futoru ni narimasu. Nah ini ya, ini masih sekitar tata bahasa ya. Futoru ni narimasu itu tidak ada bentuk seperti ini ya. Akan menggendats gitu ya maksudnya kalau makan mie gitu ya. Meng o taberu to futo, kalau mau pakai ni narimasu itu pakai futoru yo ni narimasu gitu aja. Futoru yo ni narimasu. Jadi nggak bisa futoru ni narimasu, itu nggak bisa. Futoru yo ni narimasu atau meng o taberu to futotte shimaimasu gitu. Futotte shimaimasu, atau bisa juga berat badannya naik misalnya, tai juga agarimasu misalnya ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, terus kita lanjutkan dengan yang ini. Ima wa corona iru kara watashi wa zenzen oyogimasen. Nah, ini corona ga iru, kalau mau pakai iru. Tapi corona itu ga iru atau ga aru ya. Corona itu ya binatang sih ya. Maksudnya virus ya, makhluk hidup ya. Jadi bisa pakai iru sebenarnya. Corona, tapi kalau iru ya ada di, misalnya ada di titik, ada di kamera sini nempel misalnya. Nah, itu iru. Tapi ini kan nggak bisa dipastikan ya, maksudnya ada di mana gitu. Kalau mau pakai iru ya pakailah corona ga iru kara gitu ya. Atau misalnya bisa juga pakai kata pandemik gitu ya. Ima wa pandemiku dakara gitu ya. Pandemiku desu kara gitu juga bisa. Watashi wa zenzen oyogimasen. Oke ya, terus yang selanjutnya ini agak panjang ya, agak panjang. Ini yang saya perhatikan itu adalah apa ya tadi ya? Ada beberapa sih ya. Ima watashi no ichinichi ni tsuite kaku koto ga motto ii to omoimasu. Tatoeba 1週間前に watashi no baiku ga nakushite. Nah ini mobil apa sepeda motornya hilang ya. Ya, kasihan banget. Ya. Sekarang banyak banget ya pencurian motor, hati-hati ya. Motor saya juga selalu ditaruh di depan sih, di teras ya. Tapi saya kunci berapa gitu, ada 1, 2, 3 berarti. Ya, hati-hati ya. Nah, kalau kehilangan motornya hilang itu kalau dalam bahasa Jepang baiku, kalau ini kan kalau hilang itu gimana ya, kalau motor itu kan besar ya, mungkin lebih tepat dicuri gitu ya. Kalau yang hilang tuh yang kecil-kecil kayak dompet, tas gitu ya.
Kalau yang besar itu kayaknya lebih tepat dicuri. Soalnya dia nggak apa ya, nggak 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 bisa jatuh gitu di mana gitu, ketinggalan nggak bisa gitu. Kalau dompet, buku, tas itu bisa ketinggalan di mana gitu loh. Nah kalau motor ini besar, jadi kenapa nggak bisa kehilangan motor? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa ya, dalam bahasa Indonesia oke. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, nakusu itu sesuatu yang bisa dibawa-bawa di tangan gitu ya, terus dia misalnya ditaruh di mana lupa naruhnya gitu, terus menghilangkan itu gitu. Jadi nakusu itu bedanya sama bahasa Indonesia agak kompleks sih ya. Jadi kalau mau, isyukama ini watashi wa baiku o nusumaremashita gitu ya. Nusumarete ichiban warui hi data to omoimasu. Data karena sudah lampau ya. Isyukama ini watashi wa baiku o nusumarete ichiban warui hi data to omoimasu. Ya, semoga yang nulis ini bisa lihat ini ya. Sore kara haha wa okori yasui. Nah ini okorinya ini kanjinya mungkin agak ini ya. Tapi di sini betul kanjinya. Jadi ini kesalahan penulisan ya. Okori yasui desu. Ishukan mae ini mo kanojo wa okorimashita. Ya, ishukan mae desu kara. Jadi seminggu sebelumnya ya, seminggu kemarin ya. Okorimashita. Ya. Oke. Tapi bukan berarti yang menulis ini nggak paham bentuk lampau, pasti paham. Tapi karena perhatiannya terbagi ya, jadi nggak sempat merubah itu gitu ya. Sono koto wa zenbu nikki ni kakimasu ya. Nani ka watashi no kokoro naka ni kaite imasu. Nah ini juga sudah bagus dia memahami bentuk ini untuk menggambarkan bahwa dia tuh selalu menulis gitu ya. Kaku ato de kaita ya, kaita ato. Kaita ato de sono kaku koto wa wadorobu ni kakete arimasu. Oh digantungin di itu ya, di lemari ya. Sono kaita koto desu ne, karena sudah dituliskan ya, jadi harus dibentuk ke lampau. Kaita koto wa wadorobu ni kakete arimasu. Wadorobu ni kakete iru ryu wa ryu ga arimasu ya. Jadi wa-nya nggak usah yang ini ya. Sore wa dareka ga watashi no heya ni kuru to karera ni yonde hoshi gitu ya. Mau pengen yang masuk ke kamar tuh baca catatannya gitu kan ya. Karera ni yonde hoshi desu gitu. Yonde hoshi desu. Soshite karera ga watashi no kanjiru koto ga karera ni mo kanjite hoshi desu gitu ya. Jadi penggunaan te hoshi di sini ya. Semoga yang nulis bisa lihat ini ya. Karera ni yonde hoshi desu. Soshite karera ga watashi no kanjiru koto o karera ni mo kanjite hoshi desu gitu ya. Ya. Jadi untuk memperhatikan partikel, memperhatikan kata benda ini bentuk lampau atau bentuk sekarang ya. Untuk memperhatikan verba perubahannya itu sulit ya, memang sulit. Ya, makanya kalau kalian nulis dengan pengetahuan yang baru ya, mendatangkan pengetahuan baru dari entah Google Translate, entah dari kamus ya, nggak memberdayakan yang ada di kepala, lebih repot lagi. Tapi kalau yang udah bisa nggak apa-apa. Oke ya, lanjut dulu. Watashi no shumi wa tanoshii kedo skoshi muzukashii deshita. Muzukashii desu aja, nggak apa-apa. Muzukashii desu. Ya, muzukashii desu. Enichi sai ga ichiban omoshiroi to omoimasu. Nigiyak omoimasu titik ya. Nigiyaka de ripa de muryo desu kara. Nah ini juga, ini endingnya kurang bagus ya. Mendingan muryo dakara desu ya. Muryo dakara desu. Ya.
Enichi saya ga ichiban omoshiroi to omoimasu titik. Nigiyaka de rippa de muryo dakara des. Kan gitu, endingnya pakai des gitu, enak. Nggak nanggung kayak gini. Jadi juga nggak apa-apa sih, cuman dari sisi apa ya, biar pas aja pakai des gitu. Terus nah ini yang selanjutnya, yang selanjutnya ini saya nggak paham dengan apa namanya, ini kan ada ini ya, ada node gitu ya. Jadi di sini kan kalau node itu menggambarkan hubungan sebab akibat gitu. Ya, nah watashi wa itsumo no yoni shumi o shi, mengerjakan hobi ya, PlayStation de video game o shitari, keitai denwa de asondari, kazoku to game o shitari, relax dekiru no de hobo mainichi nihon no uta o kitari shite imasu. Nah ini sebab sama akibatnya nggak nyambung ini kalau menurut saya ya. Karena saya bisa relax dengan main game dengan keluarga, main HP ya, main PlayStation itu setiap hari saya bisa mendengarkan lagu Jepang gitu. Maksudnya gimana ya? Saya nggak paham. Mungkin dengan main game ini dia mendengarkan lagu Jepang gitu ya? Saya nggak paham nih. Terus terlalu banyak ya, maksudnya dalam satu kalimat tuh volumenya besar gitu. Jadi apa yang mau dibicarakan tuh jadi nggak jelas mana nih yang utamanya gitu ya. Kalau tari-tari itu boleh banyak sih, sampai 3 nggak apa-apa gitu. Tapi ujungnya tari-tari shimas kan gitu ya. Jadi misalnya ya, Nichiyou ni watashi wa PlayStation o shitari, kazoku to hanashitari shimasu, begitu. Ya, silakan. Silakan. Atau kepencet ya. Oke. Ya, jadi saya nggak paham hubungan sebab akibatnya ini ya, jadi mohon diperjelas. Kalau mau ya ini bingung saya. Oke ya. Jadi ini perlu jadi kadang untuk kasih feedback juga perlu ini sih, perlu perlu konfirmasi ini maksudnya apa gitu ya. Ini kadang yang ini yang sulit. Jadi terus kalau main game ya, main HP itu mainnya tuh nggak bisa diterjemahkan pakai asobu ya. Game wo yaru aja, game wo suru atau game wo yaru. Kalau main HP, keitai denwa o ijiru ya, keitai denwa o ijiru. Atau kalau bisa, kalau mau main game di HP gitu, atau main game pakai HP, game de keitai denwa de game o yarimasu, keitai denwa o tsukatte game o shimasu gitu ya. Jadi kalau keitai denwa de asobu tuh misalnya HP, jadi bisa sih bahasa Jepang kayak gitu, tapi kayak apa ya, jadi misalnya ini saya punya HP nih 2 nih, misalnya keitai denwa de asobu tuh misalnya ini pura-pura jadi orang ya, kamu ngapain, ini saya saudara kamu tahu, wah saya nggak punya saudara kayak kamu, misalnya kayak gitu. Jadi keitai denwa de asobu tuh seperti ini. Atau misalnya ini jadi mobil ya, ngeng gitu. Jadi bukan yang aktivitas yang begini-begini ya, begini-begini yang kalian pikirkan ya, bukan. Kalau browsing terus lihat YouTube di HP gitu ya, itu keitai denwa o ijiru ya. Dan pengetahuan seperti itu nggak bisa kalian dapat di buku Minano Nihongo ya. Jadi kadang ya memang ada pengetahuan yang tidak bisa kalian jangkau di saat ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak bisa. Ya, oke ya. Mungkin ini perlu diperjelas dulu hubungan sebab akibatnya apa. Karena bisa relax jadi apa gitu ya.
Kalau misalnya mainichi nihon no uta o, atau karena di gamenya itu lagu bahasa Jepang ya, mungkin karena itu bisa dengerin lagu Jepang setiap hari kali ya. Nah itu perlu diperjelas. Terus kita lanjutkan dulu. Utau to hime o agetari, hakiri to hime o agetari suru koto ga arimasu ga ryori o sureba jibun de tabemono o tsukuru koto ga dekiru kara desu. Ini juga ada hubungan sebab akibatnya ya. Saya nggak paham ini. Jadi kalau nyanyi itu bisa teriak mungkin ya, dan bisa teriak dengan jelas gitu. Tapi kalau masak, karena kalau masak ini bingung ini. Ya kalau masak saya bisa bikin makanan saya sendiri, iyalah. Iya, ya. Ryori o sureba jibun ga suki na ryori toka jibun ga suki na tabemono o tsukuru koto ga dekimasu. Kalau gitu oke ya. Kalau ryori o sureba jibun de tabemono o tsukuru koto ga dekiru. Jadi ya itu hal yang memang begitu gitu loh. Perlu ditambahin dikit ya, jibun ga suki na ryori, jibun ga suki na tabemono o tsukuru koto ga dekiru kara desu. Tapi ini juga perlu diperhatikan, ini mahasiswa yang menulis karangan ini saya nggak paham itunya apa. Itu masih terkait sama yang tadi ya, yang kalimat yang pertama tadi, yang di atasnya. Jadi jadi ada hubungan sebab akibat yang nggak nyambung gitu. Ini perlu diperjelas dulu ya. Kalau mau yang nulisnya bisa japri ke saya juga nggak apa-apa ya. Diperjelas dulu ini hubungan sebab akibatnya gimana nih gitu ya. Terus kalau himeo ageru ini ya, himeo ageru itu bukan teriak yang begitu ya, tapi tolong maling gitu ya, yang menjerit karena ketakutan gitu, himeo ageru itu. Jadi bukan menjerit atau berteriak yang dalam hal positif ya, la 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 la, bukan, itu bukan himeo ageru. Kalau himeo ageru tuh maling, tolong gitu ya, itu himeo ageru. Dan pengetahuan seperti itu ya memang harus dicapai dengan trial dan error seperti ini. Misalnya kalian udah nulis nih, udah punya keberanian nulis himeo ageru, itu udah bagus dan dapat feedback dari saya, ya udah terima aja, oh jadi ceritanya begitu gitu. Jadi memang ada kalanya kita mencapai sebuah pengetahuan dengan cara seperti itu, dengan trial dan error ya. Jadi silakan dicoba, jadi jangan takut gitu. Walaupun saya kasih feedback misalnya kayak gitu ya, kadang nggak ngenakin gitu misalnya kata-katanya, mohon maaf ya. Nah ini juga kayaknya masih orang yang sama ya. Monster ya boss ni katsu to kimochi ii kedo nando mo makeru to kimochi ii shi. Nah ini dochi da yo. Jadi pengen kalau menang kimochi ii, kalau kalah juga kimochi gitu ya. Wakaranai na. Katsu to kimochi kedo makete mo, harusnya gitu ya. Makete mo kimochi ii desu gitu. Kalau mau gitu ya. Monster ya boss ni katsu to kimochi ii desu kedo nandomo makete mo, ya kalau mau gitu, walaupun kalah tapi tetap kimochi gitu ya. Nihon no kyoku o kiki nagara kanashimi ya wazurawashisa o kaisho suru koto ga dekimasu ya. Ini perlu diperjelas lagi ya. Terus ini juga masih orang yang sama kayaknya. 他の趣味も同じだと思いますが、踊ったり食べたり書いたりするなど趣味が違うので、趣味を持っている人によっても異なります。Berbeda ya, berbeda berdasarkan orang yang punya hobi. Nah berbeda apanya gitu, apanya yang berbeda gitu. Jadi nggak jelas gitu. Ini kan mungkin dari pertanyaan saya lihat tadi ya, pertanyaan itu bagaimana menurut Anda dengan hobi orang lain gitu.
Nah ini menurut saya punya hobi itu oke, bisa menyalurkan apa gitu misalnya, itu kalau jawabannya begitu oke ya. Kalau misalnya menulis pertanyaan yang kalian sendiri nggak bisa jawab, ya nggak usah bikin pertanyaan yang seperti itu. Jadi bikinlah, kalau misalnya ya kalian bikin sakubung dari pertanyaan, bikinlah pertanyaan yang bisa kalian sendiri jawab. Kalau nggak bisa kalian jawab, mendingan nanti aja gitu. Atau bikin pertanyaan yang lain yang lebih mudah dijawab ya. Jadi jangan bikin susah sendiri ya. Oke, jadi apanya yang berbeda? Kotonarimas ini apanya yang berbeda? Nani ga kotonaru? Ya. Terus watashi no suki na manga no title wa kimi no na wa desu. Ini kalau mau pakai, kalau judul ya, kalau judul komik, judul anime itu lebih baik pakai tanda kurung. Tanda kurung yang begini. Salah, begini. Ya, ini kalian pasti pernah lihat. Ini yang oke ya. Judul buku, judul anime lebih baik pakai ini. Ya. Terus watashi no shumi wa kankoku no dorama o mimasu. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Kalau shumi itu diakhiri dengan kata benda. Jadi watashi no shumi wa kankoku no dorama o miru koto desu, begitu ya. Terus selanjutnya ini punya Ihsan kalau nggak salah ya. Sorry saya sebutin namanya. Watashi wa 20 man kara 50 man o tsukatte imasu. Nah, di sakubungnya begitu. Nah, digunakan untuk apa Ihsan gitu. Nani ni tsukatte imasu ka? Ya. Misalnya JKT48 no tame ni watashi wa 20 man kara 50 man o tsukatte imasu gitu. Coba contohnya ya, contohnya. Terus ada pandemic dakara JKT48 no performance no Rio-nya kalau nggak salah ini kurang ini deh, kurang Rio gini kan maksudnya, apa namanya, kuantitasnya kan, kuantitasnya ini tulisannya begini, Rio ga sukunaku narimashita, bukan tsu ya, sukunaku narimashita, bukan sukunaku narimashita. Jadi kalau bilang gitu jadi kawaii dong. Sukunaku narimashita. Sorry bercanda. Terus mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. Ya, sekali lagi kalau misalnya kalian sedang ada di luar atau sedang ada kegiatan lain dan nggak bisa ikut Zoom kali ini, nggak bisa memperhatikan dengan full ya, mendingan nanti aja nontonnya pas rekamannya gitu ya. Saya bukannya marah atau apa kalau kalian begitu, enggak, sama sekali enggak. Jadi justru lebih maksimal kalau kalian udah relax gitu ya, terus baru lihat lagi gitu ya. Oke. Terus kita lanjutkan dikit lagi. Soshite showroom mitai na apri o tsukatte raibu o shimasu. Ini ya. Kita dengerin azan dulu deh, asar ya, sebentar. Oke.
Terus tadi ini ya, soste showroom mitaina apli o tsukatte raibu o shimasu. Ini raibu dia yang nulis ini Ihsan kalau nggak salah. Raibu o shimasu atau raibu o mimas? Ya nanti dicek lagi ya. Terus satu lagi, kare wa Blackpink yori Twice no ho ga suki desu. Sono chigai no. Ini apa bahasa Jepangnya saya baru baru lihat ini. Show nantoka de tokidoki kenka desu. Tokidoki kenka desu. Tokidoki kenka o shimasu gitu kali ya. Nah ini saya nggak paham ini bahasa Jepangnya. Ini nih. Sono chigai no apa gitu ya. Tokidoki kenka desu. Tokidoki kenka o shimasu gitu ya. Ya, itu saja sementara ini feedbacknya. Nah, selanjutnya saya saya kasih waktu untuk dari kalian, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kan nggak saya bahas semua ya karangannya. Jadi kalau berdasarkan feedback hari ini, siapa tahu ada yang baru nyadar, oh sensei saya kayaknya nggak bisa ngekspresin ini deh, kira-kira enaknya gimana gitu. Silakan. Ya, silakan. Ini waktunya waktunya curhat boleh. Susah banget sensei. Atau ngomongin apa kek yang kalian alamin, silakan. Waktu ngerjain tugas. Oh ya, terus saya kan sebelumnya bukan sebelumnya, di GCR itu di Google Classroom ada membagikan file PDF ya, file PDF yang isinya itu materi tentang Shumi ya. Apakah kalian sempat melihat itu? Yang ini ya. Udah ya. Kira-kira gimana, ini ngebantu nggak? Ada bumponya sedikit. Mungkin kalau ada yang mau minta penjelasan mengenai ini juga boleh hari ini, silakan ditanya mana yang nggak bisa, atau lihat contoh sakubungnya bagian ini nggak paham misalnya, silakan. Ya. Saya mau nanya yang Shite Sugoshimasu, Sensei. Nanya apa? Yang Shite Sugoshimasu. Shite apa tadi? Shite Sugoshimasu. Oh, Shite Sugoshimasu. Oh, ini. Sebentar, ini. Ini ya. Nanya apa? Saya nggak tahu, Sensei. Oh, nggak paham ya maksudnya. Oke, contoh kalimatnya kan gini. Watashi no chichi wa kyujitsu wa asa kara ni wa ijiri o shite sugoshimasu. Jadi bapak saya menghabiskan waktu gitu ya. Menghabiskan waktu liburan, hari libur. Kyujitsu wa, jadi waktu liburnya, kyujitsunya itu dihabiskan waktu ribet ya. Jadi kyujitsunya itu dihabiskan dengan mengutak-ngatik atau gardening ya, dari pagi. Berkebun, niwa ijiri. Jadi bapak saya menghabiskan waktu liburnya dengan berkebun dari pagi begitu. Terus contoh yang lain, ichinen ju ryoko shite sugosetara subarashi desu ne. Jadi hebat banget kalau bisa menghabiskan waktu 1 tahun dengan berjalan-jalan gitu ya. Terus contoh yang ketiga, haha wa denwa ga suki de hima no toki wa itsumo dareka to oshaberi o shite sugoshite imasu. Jadi ibu saya itu suka telepon ya. Jadi
dia suka menghabiskan waktunya suka menghabiskan waktu luangnya ya, himanatoki, dengan ngobrol dengan siapapun dan kapanpun gitu ya. Misalnya kalau libur itu nggak ada libur saya. Doshio yasumi ga nai. Kalau libur misalnya ya, yasumi no hi wa jitensha ni notte sugoshimasu ya. Jadi saya menghabiskan waktu libur ya, yasumi no hi, menghabiskan hari libur saya dengan naik sepeda misalnya. Atau misalnya ada yang dari kalian yang suka game, seharian main game misalnya. Hima no toki wa ya, hima no toki wa gemu o shite ichinichi ju gemu o shite sugoshimasu, misalnya gitu. Jadi di waktu luang saya ya, seharian saya menghabiskan waktu dengan main game gitu. Jadi sebelumnya itu yang harus diperhatikan, ada waktunya ya. Jadi yang harus diperhatikan tuh ini. Kata kuncinya. Kyujitsu wa, terus ichinenju, terus himana toki wa. Nah, ini yang diperhatikan. Jadi ada waktu yang dihabiskan gitu. Ya. Gimana kira-kira? Jadi itu buat yang kayak full ya Sensei? Buat apa? Satu hari yang sampai full gitu, satu Enggak. hari full. Ya, bisa juga kayak gitu. Bisa juga kayak yang nomor 3 itu himana toki. Iya, maksudnya yang kalau pas waktu itu dia sampai full gitu Iya, semuanya. iya, betul. Sensei. Oke, Terima kasih, Sensei. sama-sama. Silakan yang lain yang mau curhat, yang mau memastikan bahasa Jepang, yang mau apapun silakan. Ada yang di sini yang nggak paham mungkin yang kosakata ini? Ada ini nih, kaki. Ya, silakan. Saya kan kemarin baca PDF ini, terus ada tulisan yang kata Nihon ni kayak gitu Sensei. Ini maksudnya ngebicarain si penulis, apa maksudnya dia tuh nanya kalau misalkan ke Jepang itu hobi ini masih bisa dilakukan apa enggak, atau pada saat ke Jepang hobi ini masih dilakukan apa enggak gitu Sensei. Maksudnya Oh. masih atau bisa gitu. Oke. Di contohnya ya kali ya. Ini ya. Iya Sensei. Eh, でも日本語学校で習字のクラスが始まったので、難しい気持ちになります。Yang mana tuh ya? Salah. Iya. Yang di pertanyaan Sensei. Oh, pertanyaan. Oh, ini. Nihon ni kite kara mo sore o yatte imasu ka? Jadi ini pertanyaan untuk orang yang udah di Jepang. Jadi ini buku ini kan saya ambil dari sebuah buku tentang Sakubung. Nah, buku ini tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang belajar bahasa Jepang di Jepang. Jadi pertanyaannya seperti ini. Gitu. Jadi Saya kalau kemarin hampir mau masukin Sensei. nah, bisa dimodifikasi sebenarnya. Ya, kan kalau misalnya nggak di Jepang, tanya aja gini, kalau ke Jepang gitu, kalau jadinya Nihon ni kitara sore o yarimasu ka gitu ya jadinya. Tapi kalau nggak nyambung ya nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Oke. Karimashita Sensei. Ya, Saya oke. mastiin aja. Oke, Terima kasih, sip. Sensei. Sama-sama. Silakan yang lain.
Jadi dari tadi saya ngomong terus kan, sekarang giliran kalian ngasih tahu ke saya, sensei tadi tuh maksudnya begini, jangan gitu dong sensei misalnya. Ya, jangan suzon dong sensei gitu. Kasih tahu ya. Sensei, Ya, silakan. misalnya kalau misalnya di akhir kalimat itu dikasih apa sih namanya kursif gitu yang kayak gini, itu Mm-mm. itu nya lanjutinnya gimana ya sensei? Kayak dikasih titik aja terus habis itu lanjut di paragraf yang sama atau bikin paragraf baru langsung? Tanda kayak tadi ya. Iya sensei. Hmm. Contohnya kayak gimana? Kalau di itu ya di novel gitu ya. Kayak kalau misalnya yang di Sagupun yang saya buat kemarin gitu kan ada yang di ujung kalimatnya itu ada tanda gitu. Mm-mm. Nah, itu enaknya kalau misalnya habis tanda itu dikasih titik terus lanjut Oh, lanjut ya 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 ya. gimana? Gimana ya? Saya juga belum pernah lihat yang kayak gitu sih. Maksudnya, habis jarang baca novel atau ranobegi juga. Biasanya kalau di light novel gitu gimana? Atau di novel? Kalau ya kalau misalnya light novel saya juga jarang baca sih. Tapi kalau misalnya di manga gitu kan karena dia bentuknya emang percakapan jadi ya Bebas ya? otomatis kepisah. Iya iya iya. Kalau gitu kasih titik aja lah biar aman. Oke sensei. Oke, sip. Ya. Ada lagi silakan. Saya juga punya koleksi itu ya. Bukan koleksi juga sih. Maksudnya dulu pernah nggak sengaja download. Saya download buku ya. Ternyata ada file itu juga, file light novel ya. Banyak banget. Tapi nggak bisa ketemu ya. Ya kalau ketemu bisa copy-copy gitu. Ada banyak. Silakan yang lain. Nggak ada nih. Misalnya ada satu ekspresi yang sekarang kalian meragukan itu gitu loh. Kayaknya yang bagian ini bahasa Jepangnya aneh. Kira-kira gimana sensei? Misalnya kayak gitu. Itu juga boleh kayak gitu. Pertanyaan seperti itu. Silakan. Oke. Ya. Kali ini saya lihat semua sudah mengerjakan sesuai deadline ya. Terima kasih banyak. Terus sudah banyak yang sudah menulis dengan baik ya. Nah, untuk minggu selanjutnya masih dengan tema yang sama. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya ya. Saya kasih waktu untuk mencerna, bertatap muka dengan tulisan kalian ya, berdialog dengan tulisan kalian, dengan bahasa Jepang kalian ya, bertatap muka. Kalau dirasa ngobrol lah sama temennya yang kira-kira udah mampu ya, atau bisa kasih saran gitu. Coba ngobrol dulu kira-kira gimana masukannya. Terus silakan perbaiki karangannya berdasarkan pembicaraan itu. Terus berdasarkan feedback saya hari ini juga ya. Jadi walaupun nggak bisa saya kasih semua feedbacknya, tapi saya pikir sudah mewakili ya paling nggak 70-80% lah ya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk menulis itu perlu memperhatikan banyak hal. Ada yang perlu memperhatikan
perubahan verba berdasarkan waktunya, lampau atau sekarang, harus memperhatikan partikel, harus memperhatikan bentuk verbanya, harus memperhatikan bentuk kata sifat ya. Perhatiannya tuh perlu banyak ya. Karena perlu banyak memperhatikan hal-hal seperti itu, jadi kadang terbagi dan tidak bisa fokus itu ya, tidak bisa maksimal, dan itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Jadi makanya saya selalu kasih waktu yang banyak ya, seminggu bikin, seminggu untuk bertatap muka dengan itu, dengan tulisan kalian sendiri, berintrospeksi gitu ya, supaya bisa memperhatikan karangan kalian dengan lebih maksimal ya. Silakan gunakan dasar perbaikannya ya, silakan gunakan feedback yang tadi saya berikan, terus silakan berdiskusi sama temannya, kira-kira bahasa Jepang sakubung kalian sudah mudah dipahami atau belum ya. Kalau yang sudah bisa menulis bahasa Jepang yang kompleks, terima kasih ya atas usaha kalian. Kalau yang kira-kira belum bisa menulis bahasa Jepang yang kompleks, saya juga berterima kasih kalau kalian apa adanya aja, maksudnya nggak usah usahanya itu kadang yang bikin capek itu ketika kalian menuntut kepada diri sendiri gitu loh, menekan diri sendiri supaya bisa menulis yang seperti ini misalnya, nanti capek sendiri. Mendingan ya yang ada di kepala aja coba diberdayakan ya. Kalaupun harus cari di kamus, cari yang sudah kalian pahami aja, yang sudah pernah kalian dengar gitu. Seperti itu ya. Jadi tugas untuk minggu depan itu silakan memperbaiki karangan yang sudah kalian tulis. Silakan dicek lagi, diperhatikan lagi semuanya ya. Kalau mau dikembangkan lagi silakan diperbanyak volumenya misalnya ya, itu juga boleh. Kalau yang sudah banyak ya udah jangan. Nanti takut nggak kebaca. Itu aja. Terus nanti dikumpulkannya di Google Classroom di tugas ke-8 yang sama ya. Saya tidak bikin GCR yang baru lagi, supaya nggak kayak kemarin itu kan suka ada salah paham gitu. Jadi silakan kumpulkan di Google Classroom yang sama kayak kemarin di tugas ke-8, hanya saja nama filenya perlu dibedakan. Misalnya yang satu Sakubung Shumi 1, yang ini Sakubung Shumi 2 gitu ya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silakan. Nggak ada, nggak apa-apa ya. Oke, baik, kalau begitu saya bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham apa yang saya sampaikan ya. Tapi kalau ada yang nggak paham, silakan tanya di grup aja, nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, terima kasih sekali lagi. Ada yang mau disampaikan? Kepencet. Oke. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak. Ya. Otsukare sama. Bye bye. Kirimasu ne. 失礼します。